Tiada cahaya seindah sang surya di pagi hari, tiada keindahan tanpa senyuman, dan tiada kata lain untuk kita ucapkan di awal perjumpaan kita selain kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Berjumpa lagi para pecinta misteri, para penikmat misteri dengan Barada Official, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri yang saya persembahkan khusus buat Anda semua, para pecinta misteri, para penikmat misteri dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk kalian semua? Tentunya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang mengalir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sahabat Barada Official, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh sahabat Barada Official yang berdomisili di sekitaran kota Karawang. Beliau bernama Sudarman atau panggil saja Kang Darman. Kang Darman ini tidak mempunyai pekerjaan tetap atau seorang pekerja serabutan yang harus menghidupi dua orang anaknya, dan kala itu Kang Darman mendapatkan tawaran untuk menjaga makam Cina atau Bong Cina, sebuah makam Cina yang tertua dan terluas di Karawang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Barada Official semakin berkembang dan saya semakin semangat menyajikan konten-konten misterinya untuk Anda. Awal-awal mendapatkan tawaran untuk menjaga makam Cina, yaitu karena maraknya pencurian terhadap makam-makam Cina yang digali untuk diambil atau dijarah harta yang ada di dalam peti sang mayatnya. Dan untuk itu pengurus makam Cina di sana menawarkan pekerjaan ini kepada Kang Darman untuk menjaga makam Cina di kala malam. Awal-awal Kang Darman sempat ragu menerima tawaran itu, namun karena kebutuhan perut dan Kang Darman harus menghidupi dua orang anaknya dan istrinya, untuk itu Kang Darman menyanggupi apa yang ditawarkan oleh pengurus makam Cina tersebut. Kang Darman bekerja mulai pukul 7 malam sampai pukul 6 pagi dengan diberi gaji kala itu 60.000 per bulan. Dan Kang Darman bekerja dengan seorang temannya untuk bergantian mengontrol atau berkeliling di area pemakaman Cina tersebut. Dan akhirnya
pekerjaan itu digeluti oleh Kang Darman. Dengan dimodali satu buah senter, kala itu senter yang terbuat dari aluminium atau stainless yang berisikan 3 buah baterai, karena kala itu baru ada senter seperti itu. Di awal-awal Kang Darman menjalankan tugasnya sebagai penjaga bong atau makam Cina. Di minggu-minggu pertama Kang Darman menjaga bong atau makam Cina, keadaan normal-normal saja, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Namun tidak disangka, begitu menginjak minggu kedua, Kang Darman mulai menemukan keanehan-keanehan atau gangguan-gangguan gaib yang ada di situ. Seperti biasa malam itu, Kang Darman dan temannya sudah bersiap-siap memasuki area pemakaman, duduk di sebuah, sebut saja, pos penjagaan. Dan di situ sudah tersedia, memang khusus disediakan kopi ala kadarnya. Dan Kang Darman datang lebih dulu daripada rekannya. Tak lama kemudian rekannya pun datang, panggil saja Udin. Ketika Kang Darman sedang menyeduh kopi, tiba-tiba dari jauh terlihat Kang Udin datang. Dan Kang Udin bertanya kepada Kang Darman, "Sudah lama kamu, Man? Padahal saya tadinya nggak mau berangkat, Man. Nggak enak badan," kata Kang Udin kepada Kang Darman. "Ya, baru sampai, ini baru bikin kopi. Kenapa kamu nggak enak badan? Flu atau gimana?" tanya Kang Darman kepada Kang Udin. Lalu Kang Udin menjawab, "Mungkin karena keseringan begadang, Man. Jadi tidur kurang, ya sedikit masuk angin mungkin," jawab Kang Udin kepada Darman. Dan mereka pun akhirnya berdua meminum kopi untuk sekedar menyegarkan badan. Lalu Kang Darman berkata kepada Kang Udin, "Din, ayo kita keliling." Lalu Kang Udin menjawab, "Ayo, kita muter-muter dulu lah, mumpung masih sore, nanti malam kan kita gantian," kata Udin kepada Kang Darman. Dan mereka pun berjalan menyelusuri setapak demi setapak area pemakaman Cina atau area bong Cina tersebut. Dan sesekali mereka menyenterkan senternya ke berbagai penjuru, karena dikhawatirkan ada oknum atau ada pencuri yang kala itu memang sedang maraknya mencuri atau menggali makam Cina untuk dijarah hartanya. Dan setelah semua dikelilingi, Kang Darman pun kembali bersama Kang Udin ke pos. Kala itu waktu sudah menunjukkan, kalau tidak salah menurut Kang Darman, sekitar pukul 11 malam. Karena di situ ada jam dinding
yang terpampang di pos penjagaan tersebut. Dan setelah sampai di pos, karena memang giliran atau bergiliran untuk tidur, jadi kala itu mau tidak mau memang jatahnya Kang Udin terlebih dahulu tidur. Akhirnya Kang Udin tidur dan Kang Darman berjaga sendiri. Malam pun semakin larut, terdengar suara binatang malam yang silih bersahutan, yang membuat suasana di area pemakaman Cina atau di Bom Cina semakin menegangkan. Karena memang tugas Kang Darman pun harus komitmen dengan tugasnya. Walaupun sekarang dia harus berkeliling sendiri, mau tidak mau Kang Darman harus siap. Dan akhirnya Kang Darman pun berbekal satu buah senter batu baterai, beranjak dari tempat duduknya untuk berkeliling meronda di area pemakaman tersebut. Dan angin malam menusuk menembus kulit Kang Darman, terasa menurut Kang Darman sampai ke tulang. Dan suasana pun semakin menyeramkan ketika Kang Darman melewati sebuah makam Cina yang paling besar atau paling mewah kala itu. Terdengar dari jauh seperti ada suara tangisan perempuan yang menangis seperti kesakitan, tersendu-sendu, seperti sedang menahan sakit atau merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu Kang Darman pun berpikir, apa mungkin di area pemakaman ini ada orang tersesat atau ada perempuan tersesat? Lalu dengan berbekal senternya, Kang Darman menyenteri atau menerangi area pemakaman tersebut. Dan sambil mendekati arah suara itu, Kang Darman dengan langkah ragu-ragu, karena memang ada perasaan takut dan menyeramkan kala itu. Suasana sudah sepi, yang terdengar hanya suara tangisan. Selangkah demi selangkah, Kang Darman mendekati bom tersebut. Lalu Kang Darman menyenter ke arah bom tersebut dan diperhatikan dari berbagai penjuru. Ternyata tidak ada orang. Lalu Kang Darman berpikir dalam hatinya, dan tentunya pikirannya itu sudah pikiran yang menjurus ke arah yang ditakutkan. Dia berpikir jangan-jangan ini adalah hantu. Dan Kang Darman pun segera meninggalkan bom tersebut atau makam tersebut. Kang Darman berbalik arah menuju ke tempat lain karena memang belum semuanya terkontrol. Namun baru beberapa langkah Kang Darman berjalan meninggalkan makam tersebut, terdengar lagi suara tangisan tersebut. Suara tangisan yang mendayu-dayu membangunkan bulu kuduk Kang Darman kala itu. Dan Kang Darman pun terhenti langkahnya sambil menoleh ke arah belakang, berbalik arah. Di senternya lagi makam tersebut dengan senter yang dipegangnya. Dengan perasaan yang luar biasa takut, namun ada rasa penasaran. Jangan-jangan juga pikirnya ini ada perempuan tersesat, menangis tidak tahu pulang. Lalu selangkah demi selangkah Kang Darman
menghampiri makam tersebut. Dan tak lama kemudian sampailah di makam tersebut. Senter pun dikontak terus tanpa di off, jadi diterangi terus makam tersebut. Namun setelah diselidiki atau diteliti dari berbagai arah, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan suara itu pun menghilang ketika Kang Darman sampai di makam tersebut. Dan akhirnya Kang Darman mendapat keyakinan pasti ini adalah hantu. Dan segera Kang Darman berbalik arah, tidak jadi untuk mengontrol area semua pemakaman. Padahal kala itu baru separuh. Dia setengah berlari menuju pos, rencananya untuk membangunkan Kang Udin. Dan akhirnya sampailah Kang Darman di pos dengan napas terengah-engah, merasa kecapean. Lalu dibangunkannya Udin. Din, bangun Din, bangun. Kata Kang Darman membangunkan Udin. Ada apa, Kang? Ada apa, Man? Bangun Din, bangun dulu, bangun. Kata Kang Darman kepada Udin. Akhirnya Udin pun bangun, duduk sambil sedikit terlihat masih mengantuk. Ada apa, Man? Kok saya lagi tidur udah dibangun? Kan emang udah waktunya giliran saya yang ronda? Tanya Udin kepada Darman. Lalu Darman menjawab, enggak, ada yang aneh, Din. Tadi saya mendengar suara tangisan di makam yang paling mewah itu. Tapi ketika saya dekati ke sana, suaranya semakin menghilang dan saya senter, saya terangi, saya selidiki dari berbagai sudut. Di situ nggak ada apa-apa, Din. Aneh, Din. Ah, itu mah kamu aja yang ketakutan. Mana ada hantu sih. Ketika mereka sedang bicara seperti itu, mendebatkan suara tangisan tadi, tiba-tiba terdengar suara tangisan lebih kencang lagi dan datang dari arah makam yang diceritakan. Tuh, Din, denger nggak? Kata Darman kepada Udin. Lalu Udin sedikit memiringkan kepalanya untuk mendengarkan suara tersebut. Wah, iya. Ayo kita lihat yuk. Kita lihat. Kata Udin kepada Darman. Lalu Darman menjawab, enggak, takut ah. Dan akhirnya berdebat mereka akhirnya sepakat untuk berdua mengontrol ke arah sumber suara tersebut. Dan berjalanlah mereka setengah ragu-ragu atau dengan rasa sedikit takut-takut menuju makam tersebut. Suara itu semakin jelas. Suara yang sangat-sangat pilu. Suara tangisan yang sangat pilu jelas terdengar. Dan selangkah demi selangkah akhirnya mereka berdua sampai di makam tersebut. Di senter dari arah depan tidak terlihat apa-apa. Lalu mereka berbalik arah dari sudut sebelah kiri, dan ketika mereka menyenter dari sudut sebelah kiri, alangkah terkejutnya Darman bersama Udin, karena jelas sekali Darman dan Udin melihat sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Terlihat jelas sosok perempuan bergaun merah muda
berambut acak-acakan dengan wajah pucat pasi yang berlumuran darah dan memandang ke arah mereka berdua. Lalu perempuan itu atau hantu itu sambil berkata, tolong saya. Ketika hantu tersebut minta tolong, Darman dan Udin ini tiba-tiba kabur meninggalkan makam tersebut, dan mereka pun lari sekencang-kencangnya menuju pos. Dan ketika mereka sampai di pos, mereka berdua langsung merebahkan badannya ke di pos tersebut. Mereka terlentang sambil terengah-engah, kecapean karena lari sekencang-kencangnya. Dan di malam itu pun mereka hampir meninggalkan tugasnya, namun karena tugas, mereka tetap berkomitmen untuk tidak lari dari tempat tersebut. Tapi mereka tidak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya berdua membelakang-belakangi, jadi masing-masing menyandarkan punggungnya ke arah punggung. Jadi Kang Udin menyandarkan punggungnya ke arah Darman, Darman pun menyandarkan punggungnya ke arah Udin untuk menjaga atau melihat di sekitar, takut-takut hantu tersebut menyusul ke situ. Dan akhirnya malam itu bisa dilewati oleh Kang Darman dan Kang Udin. Dan paginya mereka pun pulang dengan rasa yang ngantuk yang luar biasa karena tidak tidur semalaman. Itulah sahabat Barada Official, sebuah cerita yang dikirimkan sama Kang Sudarman atau panggil saja Kang Darman, yang kala itu menjadi penjaga makam Cina atau bom Cina. Percaya tidak percaya, cerita ini memang kisah nyata, tapi semuanya saya kembalikan kepada Anda. Namun yang saya tekankan, ambil sisi baiknya dari cerita ini dan buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap ada video terbaru dari Barada Official, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Barada Official. Terima kasih banyak.